Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah biologi. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu anggota kelompok 1. Yang pertama ada Perkenalkan, saya Nesya Milanti. Perkenalkan saya Tiara Izati. Perkenalkan, saya Suci Febriana. Perkenalkan, saya Junia Yarti. Saya Salwa Rifanaura. Saya Sarah Amelia. Dan saya Nesa Santiaritna. Nah, pada hari ini kami akan menjelaskan tentang pembelahan sel, yaitu meiosis dan mitosis. Nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh masing-masing dari kami. Oke. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu kromosom, apa itu mitosis, dan apa itu meiosis. Nah, kromosom sendiri adalah struktur yang membawa informasi genetik berupa gen. Gen inilah yang menentukan sifat kita seperti warna kulit, warna rambut, bentuk rambut seperti ikal, lurus, warna bola mata, coklat, biru, hitam, dan informasi hal-hal biologis lainnya. Nah, pada makhluk hidup sendiri, sel tidak hanya hidup sendiri, tapi juga harus membelah. Tujuannya ada dua, yaitu untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, dan yang kedua untuk reproduksi agar keturunan terus terbentuk. Nah, disinilah ada dua mekanisme utama, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis sendiri adalah pembelahan sel biasa, sedangkan meiosis adalah pembelahan sel khusus untuk menghasilkan sel kelamin, yaitu sperma dan ovum. Oke. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, mitosis. Hasil akhirnya adalah dua sel anak identik. Jumlah kromosomnya tetap sama dengan sel induknya. Dari diploid ke diploid. Fungsinya untuk pertumbuhan regenerasi jaringan dan reproduksi aseksual pada organisme tertentu. 1. GAG1. Pada tahap ini, sel masih diploid, artinya kromosomnya masih berpasangan. Misalnya, jumlahnya adalah 6. Contoh susunan alelnya: A besar, A kecil, B besar, B kecil, D besar, D kecil, E besar, E kecil, F besar, F kecil. Sel masih melakukan aktivitas normal seperti metabolisme dan persiapan pembelahan. Yang kedua, sintesis DNA. DNA mulai bereplikasi atau mengganda. Misalnya, kromosom A besar menjadi A besar, A kecil, begitu juga dengan yang lainnya. Jumlah kromosom tetap 6, tetapi jumlah DNA-nya berlipat ganda. Selanjutnya ada profase, tahap awal pembelahan mitosis ketika kromosom mulai memadat dan terlihat jelas di bawah mikroskop. Pada tahap profase, kromosom mulai memadat sehingga bisa terlihat jelas di bawah mikroskop. Di tahap ini, kromatid saudara yang terbentuk dari hasil duplikasi masih menempel pada satu titik yang disebut sentromer. Selanjutnya ada metafase. Metafase adalah tahapan ketika kromosom berjajar rapi di bidang ekuator sel. Pada tahap metafase, kromosom akan berjajar rapi di bidang ekuator atau di bagian tengah sel. Posisi ini sangat penting agar pembagian kromosom nantinya bisa berlangsung adil. Selanjutnya ada anafase. Anafase adalah tahap ketika kromatid saudara ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan. Pada tahap anafase, kromatid saudara mulai ditarik menuju kutub yang berlawanan. Di sini, setiap kromatid sudah dianggap sebagai kromosom sendiri, sehingga jumlah kromosomnya untuk sementara menjadi 2 kali lipat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang telofase. Telofase adalah tahap akhir dari pembelahan inti atau karyokinesis pada mitosis. Setelah kromosom ditarik ke kutub perlawanan pada anafase, pada telofase, kromosom mulai kembali ke bentuk semula, yaitu benang kromatin yang lebih tipis dan kurang terlihat jelas. Di masing-masing kutub sel terbentuk dua inti baru yang dikelilingi oleh membran inti. Dengan kata lain, inti sel induk sudah terpisah menjadi dua inti sel anak. Telofase menandakan sel sudah hampir selesai membagi inti, tinggal membagi sitoplasma agar benar-benar menjadi dua sel anak. Lalu ada sitokinesis.
Sitokinesis adalah proses pembelahan sitoplasma, bagian cair sel beserta organel di dalamnya, setelah inti selesai membelah. Pada tahap ini, sel benar-benar terpisah menjadi dua anak sel. Masing-masing sel anak bersifat diploid, artinya jumlah kromosomnya sama dengan sel induk. Jika induknya memiliki 6 kromosom, maka masing-masing sel anak juga memiliki 6 kromosom. Proses ini memastikan bahwa kedua sel anak identik secara genetik dengan sel induknya. Makna biologis, sitokinesis menyempurnakan proses mitosis sehingga dari satu sel terbentuk dua sel baru yang siap melakukan fungsi masing-masing. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak identik dengan jumlah kromosom yang sama bentuknya. Fungsinya yaitu pertumbuhan, perbaikan jaringan, reproduksi aseksual. Jadi, dalam mitosis, pertama sel induk diploid lalu membelah dan menjadi dua sel anak diploid identik. Jumlah kromosom tetap sama. Sel anak memiliki informasi genetik identik dengan induk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel kelamin atau gamet dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Yang dari pembelahan ini dihasilkan 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik yang berfungsi untuk pembentukan gamet sehingga jumlah kromosom keturunan tetap terjaga. Lalu ciri khasnya adalah adanya pindah silang atau crossing over yang menimbulkan variasi genetik. Baik, kita akan lanjut ke tahapnya saja. Tahap pertama adalah profase 1. Pada profase 1, jumlah kromosom awal itu ada 6. Kemudian kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi crossing over, yaitu pertukaran segmen gen antar kromosom homolog yang menghasilkan kombinasi gen baru. Lalu yang kedua ada metafase 1. Pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator, lalu posisi mereka acak. Ini menambah variasi genetik. Oke, tahap selanjutnya yaitu ada anafase 1, di mana kromosom homolog ditarik ke kutub berlawanan, tapi kromotid saudara masih menempel. Jumlah sel tetap 1, kromosom tetap 6, tapi sekarang masing-masing kutub hanya mendapat separuh pasangan. Proses selanjutnya yaitu ada telofase 1, di mana terbentuk dua inti sel baru, hasilnya dua sel haploid, dan masing-masing hanya punya 3 pasang kromosom. Kita lanjut ke meiosis pada tahap 2, yaitu mirip mitosis tapi tanpa replikasi DNA. Pada meiosis tahap 2, fase pertamanya ada profase 2, yaitu sel haploid mulai memadatkan kromosom lagi, bersiap untuk pembelahan kedua. Yang selanjutnya ada metafase 2, di mana kromosom berjajar di bidang ekuator seperti mitosis. Lanjut dengan anafase yang kedua. Pada anafase yang kedua ini, kromatidnya itu dipisahkan berdasarkan arah kutubnya. Kemudian jumlah kromosom sementaranya itu menjadi 12. Kemudian ada telofase 2 dan sitokinesis. Pada proses ini terbentuk 4 sel haploid yang mana masing-masing selnya itu berdasarkan kombinasi alel yang berbeda. Kemudian sel-sel itulah yang akan menjadi gamet atau sperma ovum. Kesimpulan dari meiosis, sel induk menghasilkan 4 sel anak haploid yang mana masing-masingnya itu berbeda, fungsi untuk reproduksi seksual dan sumber keanekaragaman genetik. Dan dari yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa mitosis itu menjaga jumlah kromosom tetap sama dan menghasilkan sel anak yang identik, yang mana penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Kemudian, meiosis mengurangi jumlah kromosom jadi setengah dan menghasilkan sel anak yang berbeda. Kemudian, antara meiosis dan mitosis tadi, keduanya sama-sama penting agar makhluk hidup bisa bertahan hidup dan berevolusi. Oke, sekian penjelasan mengenai pembelahan sel, mitosis, dan meiosis dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dapat dimengerti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.